Film Ninja vs Alien 2010 ini dibuka dengan aksi 3 orang ninja yang sedang menyusup ke wilayah musuh dan menghancurkan markas mereka. Setelah misi itu, ketiganya berusaha kabur melewati hutan. Mereka dikejar oleh sekelompok musuh. Namun, salah satu dari mereka yang bernama Yamata memilih untuk bertahan dan melawan demi memberi waktu bagi kedua temannya, Nezumi dan Jinai, untuk melarikan diri. Sebelum pergi, Nezumi memberikan Yamata sebuah senjata gasing buatannya sendiri. Dalam pertarungan sengit 1 lawan 7, Yamata menunjukkan kemampuan pedang yang luar biasa dan akhirnya berhasil mengalahkan seluruh musuhnya. Setelah pertarungan usai, ia mencoba senjata buatan Nezumi. Namun, alat itu gagal berfungsi dan hampir mencelakainya sendiri. Di saat yang sama, sebuah bola api misterius melintas di langit yang membuat Yamata terkejut. Sementara itu di tempat lain, sekelompok ninja lain yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Rin terlebih dahulu melaksanakan misi untuk menyelidiki benda langit yang jatuh tersebut. Benda itu ternyata sebuah meteor dan secara mengejutkan dari dalamnya muncul sosok misterius yang melompat cepat seperti ninja. Kita kembali ke hutan. Yamata berlari menyusul teman-temannya dan menemukan Nezumi bersembunyi di balik pohon. Dengan jahilnya, Yamata melempar batu yang memantul hingga mengenai kepala Nezumi yang memang belum terlalu terampil sebagai ninja. Jinai pun ikut mengejek Nezumi, terutama karena senjata buatannya dianggap tidak berguna. Setelah itu, mereka memutuskan kembali ke desa untuk melapor pada guru mereka. Namun setelah tiba di desa, mereka dihadang oleh para petugas kebersihan desa yang mencoomoh Yamata. Mereka menyindir Yamata karena sering membunuh dan merasa dirinya hebat, padahal ia hanyalah anak pungut dan bukan warga asli desa. Jinai lalu membela Yamata, menjelaskan bahwa semua pertarungan itu dilakukan demi misi, bukan demi kesombongan. Ia juga menegaskan bahwa mereka mempertaruhkan nyawa, tidak seperti para petugas yang hanya membersihkan desa. Setelah perdebatan kecil itu, ketiganya akhirnya menghadap Iga master guru mereka yang sangat sakti. Guru mereka langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yamata menjelaskan bahwa situasi tidak ada tentara di istana. Kemungkinan besar mereka telah bergabung dengan pasukan Oda. Nezumi menambahkan bahwa hanya ada penjaga di istana, namun mereka semua lemah dan sudah dibunuh oleh Yamata. Ketika gurunya bertanya apa peran Nezumi, ia dengan sombong mengaku berlari karena memberi kesempatan Yamata untuk menunjukkan skillnya. Master Iga pun kemudian mengingatkan tentang bola api misterius yang jatuh dari langit. Walaupun mereka baru saja kembali dari misi yang melelahkan, ia dengan terpaksa meminta mereka untuk segera menyusul pasukan ninja pimpinan Rin menyelidiki bersamanya. Sir, we saw it too on our way back. Fell not far from the village. It was a tool of Oda's. Should assign you a mission you can handle. Yes, sir. We side with. Setelah menerima perintah dari guru mereka, Yamata, Nezumi, dan Jinai segera berlari menuju lokasi misi baru mereka. Di tengah perjalanan, Nezumi menunjukkan berbagai karya senjata buatannya. Awalnya Yamata ragu, namun karena menghargai Nezumi, ia pun menerimanya. Setelah menempuh perjalanan di dalam hutan, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok ninja lain yang dipimpin oleh Rin. Saat hendak melanjutkan perjalanan, Nezumi sempat meremehkan kemampuan Rin sebagai pimpinan perempuan. Bahkan ia berniat menyentuh bagian sensitif Rin yang memang sensitif, dan dengan sigap Rin pun menghajarnya hanya dengan satu tangan. Mereka pun mulai menelusuri hutan lebih dalam. Dalam perjalanan, Jinai menemukan bekas cakaran aneh di batang pohon. Mereka menyadari bahwa itu bukan bekas cakaran hewan biasa, karena tidak ada beruang di daerah tersebut.
Ketika Jinai melemparkan senjata kecil ke pohon, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki bernama Nishi. Yamata sempat mengancam Nishi agar mengaku siapa dirinya. Namun, Rin menenangkannya dan mencoba bicara baik-baik sambil memberi anak itu makanan. Meski begitu, Nishi tetap terlihat sangat ketakutan seperti ada sesuatu yang masih ia tahan. Namun tiba-tiba, suasana berubah mencekam. Tanpa peringatan, salah satu anggota kelompok ditarik ke dalam tanah oleh sosok misterius dan tubuhnya hancur seketika. Satu persatu daging mereka pun berserakan. Serangan brutal ini membuat jumlah mereka berkurang drastis. Dari 9 orang, tersisa hanya 5. Serangan berikutnya datang dari bawah tanah saat sosok alien muncul dan membuat mereka terpental. Alien itu langsung menyerang Yamata, namun Yamata berhasil menebas jari tangan alien tersebut hingga putus. Alien itu pun melarikan diri. Menyadari bahaya yang mengintai, mereka pun memutuskan untuk mundur dan bersembunyi. Tetapi saat Yamata dan teman-temannya pergi, terlihat salah satu ninja ternyata masih hidup. Alien itu kembali muncul mengeluarkan semacam lidah panjang dari lehernya untuk menahan tubuh ninja itu. Secara mengerikan, alien itu lalu menyuntikkan bayi alien ke dalam tubuhnya melalui pori-pori kepalanya. Di tempat persembunyian, Yamata dan yang lainnya mendiskusikan makhluk misterius itu. Tiba-tiba Nishi datang, dan Nezumi langsung menuduhnya sebagai pembawa sial karena monster itu muncul setelah kemunculan Nishi. Namun Nishi dengan tegas menyatakan bahwa alien-alien itu telah membantai seluruh penduduk desanya. Ia meminta mereka untuk membunuh monster tersebut. Lalu dengan tubuh gemetar, ia menciptakan tragedi mengerikan yang menimpa desanya. Setelah mendengar tragedi mengerikan itu, Yamata tertawa gila, kemudian dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan lari dari ancaman apapun. Sebagai ninja, mereka akan menghadapi musuh, apapun bentuknya. Mereka lalu menyusun rencana dan menyiapkan jebakan untuk menangkap alien. Saat malam tiba, Nezumi yang bapuk dengan terpaksa dijadikan sebagai umpan untuk menarik perhatian alien. Usahanya pun berhasil ketika seekor alien datang mendekat dan mereka pun berhasil menjebaknya. Namun, belum sempat lega, alien lain datang dan pertempuran pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan itu, Jinai nyaris kalah, tapi diselamatkan oleh Rin yang berhasil memotong tangan alien tersebut. Di sisi lain, Ucok berusaha melarikan diri dari kejaran alien. Sayangnya ia tertangkap saat alien hendak membunuhnya. Yamata datang dari belakang dan langsung menusuk kepala alien tersebut hingga terbelah. Tapi mengejutkannya, alien itu hidup kembali dan membunuh Ucok dengan membelah perutnya lalu menginjak kepalanya hingga hancur, yang tentu saja membuat Yamata marah dan langsung mengejar alien itu. Sementara itu, Rin juga terlibat dalam pertarungan sengit melawan alien lain. Alien itu sempat menyambung kembali bagian tubuhnya yang terpotong. Lalu, pertarungan kembali berlangsung. Sayangnya, adegan perkelahian mereka sedikit terlalu vulgar dan menyerupai adegan Untungnya, dengan bantuan Jinai, Rin akhirnya berhasil membunuh alien itu dengan menusukkan besi tajam ke bagian selangkangannya. Tapi tanpa diduga, alien yang sebelumnya dikejar oleh Yamata kembali muncul. Ia langsung menangkap Jinai dan memukul Rin hingga pingsan, lalu membawa Jinai pergi entah kemana. Keesokan harinya, setelah Rin sadar,
ia segera mencari Jinai yang tadi malam menyelamatkan nyawanya. Nezumi dengan santainya mengatakan bahwa kemungkinan besar Jinai sudah mati karena ditangkap oleh monster itu. Mendengar perkataannya, Yamata pun marah besar dan langsung menendangnya. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nezumi saat Rin dan Jinai diserang. Nezumi berdalih bahwa dirinya juga dipukul hingga pingsan, lalu mengusulkan agar mereka kembali ke desa untuk melapor pada guru mereka. Nezumi memiliki niat untuk memanfaatkan monster tersebut sebagai senjata bagi pihak musuh agar bisa menghancurkan desa mereka. Dengan begitu, guru mereka akan bangga. Namun Rin dengan tegas menolak dan menegaskan bahwa hal yang harus mereka lakukan sekarang adalah menyelamatkan Jinai. Nezumi tetap menunjukkan sikap pengecut dan mempertanyakan untungnya menolong Jinai, apalagi harus melawan monster alien tanpa imbalan apapun. Tiba-tiba Nishi datang. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menemukan darah jejak monster itu. Nishi ingin menyelamatkan Jinai sekaligus membalaskan dendam atas kematian ibunya dan teman-temannya. Nezumi yang jelas-jelas takut menolak dan memutuskan untuk kembali ke desa. Yang manapun membiarkan Nezumi pergi. We'll see about that. I have been here the longest. Try telling that to our master. Sementara itu, Jinai dan beberapa ninja lainnya terlihat berada dalam keadaan terikat. Ironisnya, mereka diikat menggunakan usus dari rekan-rekan mereka yang telah mati. Dalam kondisi itu, Jinai merasakan ada sesuatu yang aneh di tenggorokannya, dan ternyata itu adalah bayi alien yang telah disuntikkan sebelumnya. Join us as a ninja someday. Di sisi lain, Yamata dan Rin mulai mengikuti Nishi untuk melacak jejak monster itu. Dalam perjalanan, Yamata menyarankan agar Nishi menjadi ninja. Nishi pun penasaran dan bertanya mengapa Rin memilih jalan hidup sebagai ninja. Rin menjelaskan bahwa ia tidak memiliki saudara laki-laki, sehingga ia menuruti keinginan ayahnya untuk menjadi penerusnya. Sementara itu, Yamata bercerita bahwa saat masih kecil orang tuanya telah dibunuh, dan sejak itu ia diadopsi dan dididik untuk menjadi ninja yang terkuat. Am was a peasant. See, I don't have any brothers. Sementara itu, Nezumi yang telah sampai di desa tampak girang karena mengira dirinya selamat. Namun, rasa senangnya seketika hilang saat ia melihat potongan tubuh manusia berserakan, pertanda bahwa seluruh penduduk desa telah dibantai oleh monster. Benar saja, monster itu muncul dan mengejarnya. Ia pun panik dan langsung kabur. Dalam pelariannya, ia bertemu kembali dengan Yamata dan melaporkan bahwa monster itu mengejarnya. Tanpa diduga, monster tersebut melompat dari atas langit, menangkap Nezumi, lalu memukul kepalanya hingga putus, membuat Nezumi akhirnya tewas seketika. Monster itu kemudian melompat ke atas atap dan tak lama setelah itu, muncul Jinai dan para ninja lainnya yang telah dirasuki dan dikendalikan oleh bayi-bayi alien. Yamata segera menyuruh Nishi untuk bersembunyi, sementara ia dan Rin harus menghadapi para ninja yang kini berubah menjadi musuh. Mereka sempat berhasil melumpuhkan para ninja tersebut, namun ternyata tubuh-tubuh yang telah dirasuki itu hidup kembali seperti zombie. Yamata mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam mulut Jinai. Ia pun meminta Rin untuk mengeluarkan bayi-bayi alien yang bersarang di mulut para ninja itu. Setelah proses yang cukup menjijikan itu dilakukan, bayi-bayi alien itu akhirnya berhasil dikeluarkan. Yamata juga berhasil mengeluarkan bayi alien dari tubuh Jinai dan membangunkannya. Jinai pun perlahan mulai sadar kembali. Sayangnya, di tempat persembunyian, Nishi yang masih bersembunyi mendapati bahwa alien itu kini berada di tepat di depannya. Anak itu pun ditangkap dan dibawa pergi. Teriakan Nishi yang terdengar membuat Yamata segera mengejar mereka dengan penuh amarah. Yamata akhirnya menemukan alien itu masuk ke dalam sebuah goa. Tanpa ragu, ia langsung mengejarnya dan pertarungan sengit pun tak terelakkan.
Kali ini alien tersebut tampak telah berevolusi. Setelah beberapa kali bentrok dengan para ninja, kemampuannya meningkat pesat. Bahkan Yamata mengakui bahwa alien itu sangat cerdas. Terlihat dari caranya memainkan pedang dalam pertarungan. Dengan segenap kemampuan, Yamata berusaha keras untuk melumpuhkan alien itu. Ia bahkan sempat menggunakan senjata buatan Nezumi yang ternyata berguna di situasi darurat. Namun kemenangan itu belum berakhir. Alien tersebut tiba-tiba mengalami perubahan bentuk. Dari bahunya muncul sepasang sayap yang membuatnya bersiap untuk terbang. Yamata sigap bereaksi dengan langsung memegang kakinya, dan mereka pun terbang bersama ke angkasa. Di atas langit, Yamata terus mengejar alien tersebut tanpa henti. Momen klimak pun terjadi saat mereka hampir jatuh dari udara. Dengan cepat, Yamata menusukkan bom buatan Nezumi ke leher alien itu. Ledakan tersebut langsung mengakhiri nyawa sang monster. Setelah pertarungan yang melelahkan itu, Yamata segera menemukan Nishi yang pingsan di dalam goa, lalu membawanya kembali untuk bertemu dengan Rin dan Jinai. Mereka bertiga pun memutuskan untuk kembali ke desa. Namun saat mereka berjalan lebih dulu, terlihat Nishi berada di belakang dan diam-diam membawa salah satu bayi alien yang dibungkus rapi dalam sebuah kain. Terungkaplah bahwa saat alien itu membunuh ibunya dulu, Nishi menunjukkan ekspresi penuh kepuasan. Sebuah akhir yang menggantung dan memberi kesan mendalam, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Ninja vs Alien. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penyebutan namanya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.